warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali di YouTube channel Ida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan juga isu-isu yang terkini. Kali ini bersama saya, Rika Novitasari. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Unida Malang agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Bincang santai kali ini kita akan mengulas tema mengenai apa dan juga mengapa masih ada kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Nah, ini pembahasan yang cukup relate begitu dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, pemirsa di rumah dan juga sahabat Unida, perbuatan KDRT merupakan tindakan yang tidak terpuji. Bahkan hukum pidana Indonesia dengan tegas menyatakan melarang segala bentuk tindakan KDRT. Nah, lantas bagaimana masyarakat ini memahami apa itu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan juga perlukah peran ilmuwan sosiologi dan juga ahli hukum pidana dalam terampil untuk memberikan solusi alternatif agar masyarakat ini tidak menjadi korban maupun pelaku KDRT. Nah, bersama saya di sini sudah hadir pemirsa narasumber kali ini. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Hukum Unida Malang. Selain sebagai akademisi, beliau ini juga merupakan praktisi ilmu hukum pidana dan juga sosiologi. Nah, langsung saja kita sapa Ibu DRA Wiwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rika. Alhamdulillah. Bu Wiwi, terima kasih sudah berkenan hadir di sini Bu, meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi kali ini ya Bu. Sama-sama. Nah, tema kita hari ini Bu Wiwi, apa dan juga mengapa masih ada kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bu, masyarakat Indonesia ini banyak mengaitkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini sebagai KDRT begitu ya Bu. Nah, memang apa sih Bu bedanya KDRT dengan kekerasan fisik dan juga penganiayaan begitu Bu? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rika atas pertanyaannya. Jadi begini ya, dalam konteks hukum pidana, kalau kita ingin mengetahui perbedaan terminologi, maka harus diawali dengan menjelaskan pengertian terlebih dahulu istilah-istilah baik secara yuridis maupun secara teoritis. Baik, saya akan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan UU PKDRT. Di sana dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat kepada kesengsaraan, penderitaan baik fisik, seksual, psikis maupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, berdasarkan pengertian tersebut Brika, jadi ruang lingkup bentuk tindak pidana kekerasan KDRT itu di Indonesia ada 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Nah, dengan demikian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu bentuk dari KDRT. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ini ada dalam lingkup rumah tangga. Jadi pengertian ini merujuk bukan tempat terjadinya tindak pidana KDRT itu di dalam rumah tangga, melainkan ada hubungan status antara pelaku dan korban, yaitu ada berhubungan darah, perkawinan atau tempat tinggal, yaitu dalam konteks rumah tangga. Nah,
lokus delikti dari KDRT itu bisa di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga ya. Jadi misalkan bisa di dalam rumah dan pengarangan atau di luar rumah, bisa di pinggir jalan, di tempat umum atau di mana saja seperti itu. Nah, untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban, maka dapat diketahui kriterianya ada pada UU PDKT yang meliputi A, suami, istri, dan anak. B, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan apa yang dimaksud dengan poin A, yaitu suami, istri, dan anak, karena adanya hubungan darah, adanya hubungan perkawinan, persusuan, perwalian, atau pengasuhan, dan yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dan atau C adalah orang yang bekerja pembantu rumah tangga dan yang menetap dalam rumah tangga. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu tindak pidana penganiayaan ya. Memang meskipun ya pembuat undang-undang baik di KUHP maupun di undang-undang selain KUHP itu tidak menjelaskan rumusan atau pengertian daripada penganiayaan, namun pada dasarnya tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan fisik yang dilakukan secara sengaja terhadap manusia, baik perorangan atau dilakukan bersama-sama atau lebih dari seorang ya, terhadap manusia lain yang dengan melawan hukum dan orang tersebut merasakan sakit atau luka. Nah, misalkan misalkan menendang, menyepak, menjotos, meninju seperti itu ya. Dari pengertian tersebut maka secara normatif itu bisa dibedakan bahwa berdasarkan pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga itu pelakunya adalah manusia yang tidak berstatus sebagai orang dalam lingkup rumah tangga. Manusia yang berstatus sebagai orang dalam lingkup rumah tangga, misalkan suami, istri, anak. Tetapi kalau tindak pidana penganiayaan ini pelakunya adalah orang yang tidak berstatus sebagai dalam lingkup rumah tangga. Misalkan ya sebut aja orang gitu ya. Kalau korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu adalah manusia yang mempunyai status sebagai orang dalam lingkup rumah tangga. Misalkan korbannya adalah istrinya, kemudian suaminya atau anaknya. Tapi kalau korban dalam tindak pidana penganiayaan itu manusia yang bukan dalam lingkup rumah tangga. Misalkan ya bukan suaminya, bukan istrinya atau bukan anaknya. Yang penting orang lain begitu ya Bu? Iya betul. Kemudian perbedaan di ketentuan hukum yang mengaturnya. Kalau tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga itu diatur di dalam UU PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kalau ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang pengaturan hukum pidana atau yang lazim sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, begitu Mbak. Oke, baik Bu Wiwi. Bu Wiwi mungkin agar lebih jelas nih, bisakah diberikan contoh konkretnya nih Bu, tindakan atau perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini yang seperti apa ya Bu? Ya, terima kasih. Jadi banyak sekali Mbak ya bentuk atau modus atau cara ya kekerasan fisik dalam rumah tangga itu, misalkan menempeleng ya, kemudian meninju, menembak, kemudian mengikat dengan tali, menusuk dengan pisau, meracuni dan sebagainya. Lah, perbuatan itu yang dilakukan oleh pelaku misalnya menembak, kemudian menjotos, meninju, menempeleng itu bisa dikatakan penganiayaan apabila pelaku dan korban ini tidak ada dalam hubungan lingkup rumah tangga. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Lalu apakah akibatnya bagi korban ini Bu? Apa harus mengalami luka berat begitu sehingga baru dikatakan sebagai perbuatan KDRT? Oh, tidak harus luka berat Mbak Rika. Jadi ya, kalau pokoknya sudah memenuhi unsur rasa sakit atau luka pada badan itu sudah dianggap kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kan kekerasan fisik dalam rumah tangga secara umum itu akibat pada korban kan
rasa sakit, jatuh sakit, luka oke. berat atau luka ringan gitu. Baik, pemirsa di rumah, sampai di sini kita sudah mendapatkan penjelasan yang normatif ya dari Bu Wiwi ya. Lalu Bu Wiwi, mungkin Bu Wiwi punya data yang akurat tentang kasus-kasus KDRT ini, Bu? Ya, terima kasih. Saya punya data yang saya kutip dari Komnas Perempuan, yaitu ya di sana menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang merupakan salah satu bagian dari KDRT ini merupakan KDRT yang sangat tinggi, ya, datanya sangat tinggi. Jadi sejak tahun misalnya sejak sekitar tahun 2016 sampai tahun 2022 itu kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terlapor itu sekitar 7.000 kasus di seluruh Indonesia, atau 43% dari semua KDRT yang dikategorikan 4 tadi ya, kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran. Dan yang lebih mengerikan itu karena ternyata korban KDRT yang paling tinggi adalah terhadap istri, Mbak. Jadi 70% dari 6.000 kasus itu, sekitar 4.200 kasus itu adalah kekerasan terhadap istri. Ngeri ya. Iya, ngeri juga ya Bu ya, berarti jadi istri ya Bu. Nah, berarti akibat kekerasan fisik ini terhadap korban ini berarti memang banyak ya Bu? Iya, banyak sekali ya. Kalau saya lihat catatan dari Komnas Perempuan itu ya, akibat dari KDRT ini bisa menimbulkan ketakutan, bisa penderitaan yang hebat, sampai menimbulkan gangguan psikososial pada korban. Seperti trauma begitu ya Bu ya. Terus bisa ingin bunuh diri, terus menjadi disabilitas, trauma yang berkepanjangan, sampai pada ini Mbak, hilangnya rasa percaya diri, sangat luar biasa. Baik, kalau secara normatif Bu Wiwi, bagaimana ya pengaturan dan juga ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini dalam hukum pidana kita, Bu? Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi gini ya, saya jelaskan sederhananya ya. Jadi unsur tindak pidana atau ancaman tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ini diatur di dalam pasal 44 UU PKDRT, yang ancaman pidananya meliputi bila korban itu merasakan sakit, maka ancaman pidananya adalah 5 tahun atau denda maksimalnya 15 juta rupiah. Tapi kalau korban mengalami jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidananya itu bisa 10 tahun atau denda maksimalnya 30 juta rupiah. Sedangkan kalau korbannya mati atau meninggal dunia, maka ancaman pidananya bisa 15 tahun dan atau dendanya 45 juta rupiah. Kalau korbannya hanya memar atau lecet sedikit dalam tubuhnya atau yang disebut dengan luka ringan, maka ancaman pidananya itu hanya 4 bulan atau dendanya maksimal 5 juta rupiah, gitu Mbak Tika. Secara sederhananya ya. Baik, Bu, sekarang saya akan mendalami kekerasan fisik ini dalam dimensi sosiologi ya Bu ya. Nah, kalau secara sosiologis ini mengapa ya Bu kekerasan fisik itu di dalam lingkup rumah tangga ini kok diatur sendiri di luar KUHP ya Bu ya? Ya, terima kasih. Mungkin gini, kalau menurut saya ya, latar belakang kenapa kekerasan fisik dalam rumah tangga itu diatur di luar KUHP itu karena ada pertimbangan berdasarkan alasan filosofi, sosiologis, yuridis, teoritis maupun empiris. Tetapi yang paling pokok bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada dalam UU PKDRT itu adanya kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga itu, sehingga masyarakat itu bisa dilindungi oleh hukum, seperti itu.
akan saya jelaskan ya pertimbangan dan alasan filosofis ya. Baik. Jadi sebetulnya kan pelaku itu kan seharusnya melindungi korban yang menjadi sasaran KDRT fisik. Karena apa? Karena kan ada hubungan dalam lingkup rumah tangga. Kok malah di KDRT fisik ya. Oleh karena itu di sini legislator itu berpikir bagaimana kalau ancaman pidananya ditambah sehingga bisa mencegah terjadinya tidak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga seperti itu. Itu alasan filosofis. Kalau alasan sosiologis, dengan berkembangnya pemikiran aliran sociological jurisprudence di Indonesia dalam hukum yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang harus merespon kondisi objektif dalam masyarakat. Lah, di masyarakat ini kan masih banyak KDRT fisik. Lah, sedangkan aturan hukumnya itu masih belum memadai dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu secara yuridis dibuatlah aturan sendiri baru. Ya. Kemudian kalau secara yuridis ini kan pengaturan korban di dalam pasal 356 ayat 1 KUHP ini terlalu sedikit kategorinya sehingga kurang bervariasi. Padahal ya hukum ini kan harus merespon perkembangan masyarakat. Oleh karena itu maka ruang lingkupnya perlu ditambah. Ya memang dalam dulu waktu pembuatan KUHP itu kan abad 19 Mbak Tika ya. Jadi orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga ini masih kurang bervariasi seperti sekarang ini gitu. Jadi perlu ruang lingkupnya ditambah ya. Kemudian kalau secara teoritis ya dengan berkembangnya pemikiran tentang ini feminisme hukum di Indonesia yang dimana pandangan yang mengutamakan bahwa perempuan yang biasanya termarginalkan atau yang biasanya menjadi korban KDRT ini malah sekarang dijadikan orientasi sentral ya untuk dalam pembentukan atau perlindungan hukum. Itu alasan empiris ini jumlah kekerasan fisik dalam rumah tangga ini semakin tahun semakin banyak, baik jumlahnya, korbannya maupun modus atau kesadisannya. Lah, oleh karena itu hukum harus merespon gejala tersebut seperti itu. Lah, sebelum undang-undang PKDRT lahir itu sekitar tahun 2001 sampai 2004 itu kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terlapor itu sebanyak 9.662 kasus. Lah, peningkatan yang begitu banyaknya ini mengakibatkan masyarakat harus sadar bahwa dalam masyarakat itu terjadi kekerasan, khususnya kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga masyarakat juga harus sadar dan berani untuk misalnya jadi korban untuk melapor dan diperlukannya pengaturan tentang penanganan tindak pidana ini secara hukum pidana. Nah, hukum pidana yang sudah ada itu harus merespon bagaimana kondisi masyarakat saat itu, karena dengan hukum yang baik ini kan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat ya. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan hukum pidana. Nah, pembaruan hukum pidana ini sudah dilakukan dengan terbitnya UU PKDRT itu di tahun 2004 begitu Mbak. Itu semua alasan pemikiran mengapa kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur di luar KUHP. Nah, akan saya jelaskan lagi Mbak, dari sisi normatif akan saya tegaskan bahwa tindak pidana penganiayaan yang ada di UU PKDRT ini harus ada unsur dalam lingkup rumah tangga. Jadi sesuai di pasal 2 UU PKDRT. Jadi hubungan antara pelaku dan korban harus ada dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan kalau di ketentuan yang ada di KUHP mengenai penganiayaan itu pelaku siapapun, korbannya juga siapapun ya. Jadi konsekuensinya apabila ada hubungan antara pelaku dan korban ya UU PKDRT ini yang dipakai Mbak. Jadi ketentuan yang ada dalam KUHP itu dikesampingkan ya. Jadi penerapan pasal yang sama-sama mengatur tentang penganiayaan dengan memilih salah satu pasal ini dibenarkan menurut teori berdasarkan konsensus idealis.
Atau kan UU PKDRT itu kan sifatnya khusus, Mbak, sedangkan KUHP kan sifatnya umum. Sehingga yang sifatnya umum itu dikesampingkan dengan UU PKDRT yang bersifat khusus. Ini sama dengan yang ada asas yang ada dalam hukum, yaitu lex specialis, derogat lex generalis. Jadi bila terjadi pertentangan antara pengaturan undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, apabila mengatur hal yang sama, maka yang dimenangkan adalah yang bersifat khusus, sedangkan yang disampingkan adalah yang bersifat umum. Begitu, Mbak. Baik, Bu Wiwi. Lalu kalau secara sosiologis ya, Bu, dan ini masih menjadi polemik ya, Bu Wiwi. Mengapa ya, Bu, kok bisa terjadi KDRT fisik di masyarakat sih, Bu? Apakah pemerintah mungkin kurang mengedukasi begitu, atau bagaimana, Bu? Tanggapannya Bu Wiwi? Secara sosiologis ya, latar belakang pengaturan. Mengapa ya, Bu, kok bisa terjadi KDRT di fisik di masyarakat ini? Mungkin apakah pemerintah kurang mengedukasi masyarakat atau bagaimana, Bu? Oke, gini. Tanggapannya Bu Wiwi. Iya, terima kasih ya. Jadi saya sebagai seorang akademisi untuk menjawab gejala tersebut tentunya saya akan menggunakan teori ya, Mbak. Jadi banyak teori-teori yang digunakan, misalkan ya teori fungsionalisme struktural, ada teori konflik, ada teori interaksionalis simbolik ya. Kemudian ada teori fenomenologi, ada teori etnometodologi, ada teori sosiologi perilaku, ada teori pertukaran sosial. Nah, mayoritas teori-teori ini sebetulnya bisa digunakan, cuman saya akan menggunakan teori interaksionalisme simbolik untuk menganalisis isu analisis saya ya. Jadi teori ini itu perhatian utamanya itu pada ini, Mbak, analisis hubungan antar individu ya. Analisis hubungan antar individu. Jadi menurut teori ini, jadi setiap individu itu dinilai setiap individu itu dinilai sebagai perilaku yang bisa memprediksi, menilai atau mendefinisikan dan bertindak. Lah, gejala dan fakta sosial yang ada di sekelilingnya, serta perangkat sosial yang ada di sekelilingnya itu semua dianggap sebagai simbol. Ya. Lah, setiap orang, setiap individu itu memiliki cara untuk menilai atau memaknai atau melakukan simbol itu. Misalkan gini, Mbak ya, jadi seorang anak atau seorang ayah itu menganggap bahwa anak adalah sebagai simbol orang yang wajib berbakti dan patuh kepada seorang ayah ya. Oleh karena itu, bila anak ini tidak patuh pada perintah ayah, itu maka ayah akan menggunakan upaya paksa. Lah, upaya paksa ini kan bermacam-macam ya, Mbak, bertingkat-tingkat lah. Lah, tingkat terakhir upaya paksa ini antara lain adalah kekerasan fisik ya. Lah, supaya apa? Supaya anak ayah melakukan kekerasan fisik supaya anak menuruti kemauan orang tuanya. Lah, di samping itu misalkan anak yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya itu biasanya menganggap bahwa ayah adalah simbol orang yang wajib memenuhi semua kebutuhan anaknya ya, sehingga dan anak mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya, sehingga apabila seorang ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, maka anaknya sah-sah saja melakukan kekerasan fisik terhadap ayahnya karena dianggap itu benar menurut anaknya, karena ayahnya tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anaknya. Nah, saya contohkan ya, di tahun 2018 ini ada di Sumatera Utara ya, Darseng itu anak berumur 28 tahun itu melakukan kekerasan fisik pada ayahnya dengan cakar rumput, sehingga paha kirinya itu terluka ya. Sampai seperti itu. Nah, itu karena alasannya anak ini tadi minta sepeda motor dan ayahnya tidak bisa memenuhi,
seperti itu. Kemudian juga seorang suami ya, itu yang menganggap istri adalah simbol orang yang wajib mematuhi perintah suami ya. Jadi apabila seorang istri tidak memenuhi perintah suami, itu biasanya suami melakukan pemaksaan. Nah, pemaksaan ini yang dimaknai oleh suami itu biasanya suami melakukan kekerasan fisik ya. Ini menunjukkan bahwa suami itu mempunyai kekuasaan. Kalau istri melawan kekuasaan suami, maka akan dikenakan sanksi, yaitu misalnya KRD fisik seperti itu. Nah, ini juga saya contohkan ada di Jakarta Pusat ya, pada tahun 2018. Ini seorang suami namanya Kasdi, 21 tahun, itu mendang perut istrinya yang hamil tua, menendangan perut istrinya yang sedang itu hamil ya, tadi. yang sedang hamil itu Rahmawati ya, namanya 21 tahun, itu karena seorang suami menganggap bahwa seorang anak yang ada dalam kandungan istrinya itu tadi bukan merupakan atau hasil perzinahan dengan laki-laki lain, sehingga dia marah, kemudian ditendang sampai pendarahan, akhirnya disesar dan anaknya meninggal dunia. Itu terjadi di tahun 2018. Lah ya. Sebaliknya ya, seorang istri itu juga menganggap bahwa suami itu simbol orang yang harus memenuhi kewajiban perekonomian istrinya. Makanya di tahun 2019 itu di Palembang itu ada seorang istri yang menganiaya suaminya yang lagi sakit stroke. Sebaliknya ya Bu, istrinya yang menganiaya suami ya Bu. Iya, ya, yang lagi sakit stroke itu karena kan penghasilannya pengemis lah, itu tidak sampai memenuhi target yang diinginkan istrinya, sehingga di sini istrinya itu melakukan penganiayaan, disyuting lah. Ini menunjukkan bahwa ini karena suaminya tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami, kepala keluarga yang tidak bisa memenuhi simbol sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti itu. Dari 3 contoh tersebut jelas nampak bahwa adanya suatu keyakinan dan penafsiran daripada peran dan fungsi seorang ayah, seorang anak, seorang suami atau seorang istri ya. Bila seorang anak, suami istri itu menganggap bahwa ada sesuatu itu dianggap benar, maka agar orang lain itu juga menganggap itu benar sesuai dengan hatinya, ya sah-sah saja melakukan KDRT fisik seperti itu, Mbak. Jadi seperti tidak merasa bersalah begitu. Betul, ya Bu, setelah melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya, begitu ya Bu ya. Oke, baik pemirsa di rumah dan juga sahabat Unida, sampai di sini tadi pembahasan yang cukup menarik ya. Kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus KDRT ini akan sangat panjang sekali ya Bu ya. Nah, namun kita sudah berada di penghujung acara nih Bu. Tadi Bu Wiwi sudah berbicara banyak mengenai contoh-contoh kasus KDRT ya Bu ya, penjelasannya secara detail sekali dan juga komprehensif begitu. Nah, harapannya ya Bu, semoga apa yang Ibu edukasi ini melalui video ini nanti ada perubahan yang cukup progresif begitu di masyarakat, agar tingkat kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga ini dapat ditekan, seperti itu ya Bu Wiwi ya. Baik, Bu Wiwi, terima kasih atas kehadirannya Bu. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya hari ini dan juga wawasannya Bu Wiwi. Oke, pemirsa, itu tadi bincang santai kita bersama dengan narasumber kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen ya di YouTube channel Unida Malang agar tidak ketinggalan konten edukasi inspiratif menarik lainnya dari kami. Saya Rika Novitasari pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.